Lur, selamat datang di Ngalor Ngalebu Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Ginjal aman ya, masih komplit 2 biji ya. Balik mana yang aku Icak seperti biasa. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film berkekuatan super, tapi sayangnya disalahgunakan untuk berbuat kejahatan. Bergenre horor misteri, film ini berjudul Brightburn tahun 2019. Ya kisah dan kekuatannya 11-12 sama Superman, tapi yang ini masih bocil dan sifat jahatnya di luar nalar. Brightburn bercerita tentang seorang bayi yang jatuh dari luar angkasa dan akhirnya diangkat anak oleh sepasang suami istri. Awalnya mereka hidup tentram dan damai sampai akhirnya si anak beranjak remaja dan mulai bersikap aneh. Penasaran gimana kesikopatan bocil satu ini? Yowes kita langsung pantun dari requestan dulurku Wahyu Tri Ica ngombe potrek. Monggo sekeca ake trek. Aduh, ndasku lur ngelulur. Potrek tolong potrek. Di sebuah kota bernama Brightburn, sepasang suami istri Tori dan Kyle Breyer masih belum dikaruniai seorang anak. Pas lagi asik-asiknya pemanasan dan mau aselole, tiba-tiba sebuah pesawat luar angkasa jatuh di hutan dekat rumah mereka. Ternyata pesawat tersebut berisikan anak bayi yang akhirnya diadopsi oleh mereka dan diberi nama Brandon. You're growing. Look at Kyle. Look at that big smile. So happy. Ece imutnya, semoga jadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Semoga. 10 tahun kemudian, Brandon sudah beranjak remaja dan sudah sekolah. Tori pun mau ngebangunin Brandon buat siap-siap berangkat sekolah. Tapi kok di kamar nggak ada ya kan? Lalu ketika Tori ngecek ke dalam kandang, sempet-sempetnya main petak umpet dong. Kyle ngingetin Brandon jangan main-main di kandang karena banyak alat pertanian di situ. Bahaya soalnya tajam-tajam kan lur. Saat pelajaran dimulai dan bu guru yang wow lagi ngejelasin, nih anak malah gambar simbol-simbol aneh di kertas. Karena ketahuan gak merhatiin diteslah si Brandon, tapi dia bisa menjawab dengan sangat detail. Ya biasalah kalau anak kelewat jenius selalu dianggap aneh dan dibully sama teman-temannya. Tapi berbeda dengan teman ceweknya bernama Kathleen yang memujinya. One species, the Polistes salsifer, is what's called a brood parasite. Between them. Why are you always talking about Meg? Okay, all right. And bees. Both members of the same insect family. Don't worry. Smart guys end up ruling the planet. Malam harinya seperti biasa, Tori ngabisin waktu dengan ngelukis, sedangkan Brandon udah tidur. Dalam sunyinya malam, terlihat cahaya merah dan terdengar suara aneh dari dalam gudang. Lalu tiba-tiba, Brandon pun terbangun dari tidurnya dan keluar lewat jendela. Tori yang mendengar keberisikan itu ngeceklah keluar kamar dan sekilas ngeliat sosok yang jalannya cepet banget lur. Lalu ketika Tori ngecek ke dalam gudang, ternyata Brandon? Brandon? It's mom. setelah Brandon ditidurkan kembali, Kyle yang terbangun menanyakan ada apa nih ribut-ribut. Tapi Tori nggak jujur dan mengatakan, oh enggak, ini anakmu cuma tidur sambil jalan aja, biar Kyle nggak mikir aneh-aneh ya kan. Pagi harinya Brandon dan Kyle lagi quality time nukang bareng. Ketika Brandon disuruh nyalain alat pemotong rumput, starternya macet, ditarik-tarik nggak bisa-bisa, jengkel-jengkel sendiri. Tiba-tiba alat itu kelempar jauh dengan kekuatannya. Merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, Brandon pun nyoba masukin tangannya ke dalam gunting pemotong. Scene berlanjut ke pesta ulang tahun Brandon yang dirayain bareng tantenya, Mary Lee dan Noah. Ketika mereka ngasih kado senapan angin, jelas Kyle nggak ngebolehin karena Brandon masih bocil 12 tahun. Tapi Brandon jadi emosi dan responnya sangat di luar dugaan. Give it to me. I'm sorry, what'd you just say to me? I said, give it to me! Yep, Brandon, come on, let's go. Brandon, up now.
Sesampainya di rumah, Tori dan Kyle membahas sikap Brandon yang barusan. Kyle bilang, ya biasalah anak-anak umur segitu kan lagi masa-masa puber. Kayak kita dulu nggak gitu aja, Neng. Maka dari itu Kyle berencana ngajak berkemah keluarga biar hubungan mereka makin akrab dan ngademin hatinya Brandon. Ngobrol-ngobrol mengengas akhirnya menghasil lole seperti biasa. Tiba saatnya hari camping. Tori ngingetin Brandon bawa jaket tebal supaya nanti nggak kedinginan. Tapi kok si Brandon disuruh diem-diem aja. Kyle pun bilang, "Dan kamu dengar perintah ibumu kan?" Dan Brandon. Saat Tori mengambilkan jaket, dia menemukan gambar wanita-wanita seksi di bawah kasurnya. Yang jadi masalah lur, juga ada foto-foto jeroan-jeroan dan organ manusia. Ngapain coba ya kan? Maybe we should have the talk with them. Seperti bapak-bapak pada umumnya di perkemahan sambil berburu rusa, Kyle nasehatin Brandon soal masa pubertasnya, tentang munculnya suatu hasrat yang dalam batas wajar, dan bagaimana menemukan orang yang tepat untuk dicintai. Iya aja si Brandon dengerin nasihat bapaknya dan langsung dipraktekin dong malamnya. Diam-diam Brandon pergi ke rumah Kathleen, cewek yang sebelumnya sempat nyemangatin di kelas. Brandon berniat mendekatinya karena merasa dialah wanita yang pantas untuk dicintai, tapi ya nggak gini juga caranya. Emaknya Kathleen bernama Erika ngecek tirai kamar tapi nggak ada siapa-siapa. Kathleen bilang jika tadi ada Brandon Breyer di sana. Sementara itu di perkemahan, Tori dan Kyle panik nyariin si Brandon yang hilang. Lah kok tiba-tiba muncul di belakang emaknya. Me too, I was just taking a pee. Tori pun merasa ada yang aneh dengan anaknya dan curhat ke Mary Lee yang bekerja sebagai guru BK di sana. Biasa itu mah efek puber aja jeng, kata Tante Mary. Lalu ketika Tori akan mengajak Brandon pulang, dia sempat ngelihat simbol aneh yang digambar anaknya tersebut. What's that? What? I wasn't snooping or anything. Malam harinya saat Kyle lagi di kandang, dia dengar suara ayam yang berisik banget. Wah, ini kayaknya diganggu serigala lagi, mikirnya. Padahal itu si Brandon yang lagi senyum-senyum sendiri ngeliatin ayam. Kyle pun merasa aneh dengan tingkah laku anaknya dan diminta tidur kembali. Lalu saat tengah malam, Kyle kebangun gara-gara dengar suara ayam berisik lagi. Tapi kali ini kandang dalam kondisi terbuka nggak wajar dan semua ayam mati dengan cara yang terlalu aneh. Kyle bilang ke Tori jika ini bukan ulah serigala, melainkan ulah Brandon. Karena menurutnya serigala nggak mungkin bisa ngebuka kunci kandang kayak gitu. Tapi sebagai ibu, Tori nggak terima anaknya disuzonin dan menganggap pikiran Kyle yang terlalu berlebihan. Hey, Brandon. He was out here earlier tonight, just staring at them. Kyle, stop. It was the wolf. I'm going to bed. Keesokan harinya di sekolah pas pelajaran olahraga, Brandon dan teman-teman kelasnya diminta main dorong-dorongan untuk membangun kerjasama dan kepercayaan antar teman. Nah, pas gilirannya Brandon didorong, Kathleen jelas udah ilfil dengannya dan menghindar. Brandon pun sangat marah karena diperlakukan seperti itu. Dan ketika Kathleen diminta membantu Brandon berdiri, tiba-tiba He's a pervert. Why? Caitlin! Idiot. Stop it. Brandon, stop! dipatahin dong tangannya. Krek. Nggak terimalah Erika karena anaknya diperlakukan seperti itu. Dia memaksa polisi nangkep Brandon tapi nggak bisa karena keputusan ada di kepala sekolah. Tetap aja si Erika maki-maki Brandon terus-terusan dan Tori langsung membelanya. Talking a 12-year-old child lets you sleep better at night, Erica. Maybe you're the one who needs help. Do your job. Arrest him. Sorry, ma'am, that's not your call. Sorry about your daughter. Sesampainya di rumah, Tori akhirnya jujur jika waktu itu Brandon gak tidur sambil jalan, melainkan pergi ke kandang dan mencoba membuka ruangan yang terkunci yang selama ini mereka berdua rahasiakan. Kyle pun mengingatkan Tori, bagaimanapun Brandon bukanlah manusia, karena dari kecil dia gak pernah terluka sedikit pun, bahkan berdarah juga gak pernah. Apakah yang ada di dalam ruangan tersebut? Sabar lur. Malam itu Tori browsing-browsing saat hari jatuhnya Brandon ke bumi, sedangkan Brandon kembali mendatangi ruangan terkunci tersebut dan berhasil membukanya. Tori yang melihat cahaya merah dari kandang langsung panik dan berlari mendatanginya.
Ternyata isi ruangan tersebut adalah pesawat luar angkasa yang sudah disembunyikan. Terlihat tangan Brandon yang akhirnya terluka untuk pertama kalinya karena tersayat besi dari pesawat tersebut. Brandon bertanya siapa dia sebenarnya, dan disinilah Tori mengatakan yang sejujurnya, bahwa Brandon bukanlah anak adopsi, melainkan anak yang jatuh dari luar angkasa. Tori bilang jika sudah sangat lama dia dan Kyle menginginkan seorang anak, sampai akhirnya datanglah Brandon yang dianggap sebagai sebuah keajaiban dari doa mereka. Tapi Brandon gak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. You lied to me! You lied! You lied to me! I hate you! I hate this place! Take the world. Setelah itu Brandon kembali menemui Kathleen untuk meminta maaf. Tapi Kathleen bilang jika emaknya nggak ngebolehin ngomong sama Brandon. Dengan santainya Brandon bilang, "Slow, aku akan mengurus ibumu." Lalu Brandon pun pergi dan menaruh bunga di meja Kathleen. Malam itu, Erika telat pulang kerja karena harus beres-beres restoran dulu. Wah, ini lampu mulai kedap-kedip, jendela isinya coretan simbol aneh, mana sendirian pula. Lalu tiba-tiba... matanya ketancap beling. Erika yang panik akhirnya kabur ke dalam kulkas penyimpanan dan menutup pintunya. Tapi dengan mudah Brandon menjebol dengan mata lasernya. Dan yang terjadi... Keesokan harinya Brandon bangun kesiangan. Terlihat ekspresi Brandon yang sama sekali tidak merasa bersalah telah membunuh Erika. Keesokan harinya polisi lokal mengecek resto karena menurut laporan Erika telah menghilang dari semalam. Jadi ini nggak tahu ditaruh di mana mayatnya Erika sama si Brandon lur. Sampai akhirnya kepala polisi Deaver menemukan simbol aneh di kaca. Karena insiden Brandon matain tangan Kathleen sebelumnya, dia dapat kelas konseling sama Tante Mary. Dinasehatinlah pelan-pelan dan menanyakan bagaimana perasaan Brandon setelah kejadian itu. Tapi responnya nggak merasa bersalah sama sekali. Sometimes when bad things happen to people, it's for a good reason. Mary bilang meskipun Brandon masih ada ikatan keluarga dengannya, tapi dia tetap harus melaporkan perkembangan Brandon ke polisi setempat. Malamnya Mary sendirian di rumah karena suaminya Om Noah lagi main biliar sama Kyle dan baru mau OTW pulang. Lampu di rumah Mary kedap-kedip. Sensor halaman rumahnya juga terus-terusan menyala karena mendeteksi ada gerakan di sana. Sampai akhirnya pintu digedor-gedor yang ternyata itu adalah Brandon. Brandon menyinggung soal Mary yang akan melaporkan perkembangannya. Brandon bilang kalau kamu melaporkan yang macam-macam, terutama ke ibuku, itu tidak akan bagus buat kamu, katanya. Ya Mary nganggep ini bocil ngomong apa sih dan memintanya segera pulang ke rumah karena sudah larut malam. Okay, sweetie, be safe. You too. Lagi-lagi sensor halaman masih menyala. Karena ngiranya sensor error, Mary pun memutuskan untuk tidur aja. Tapi ternyata Brandon udah nyelinap masuk ke dalam dan berniat membunuh Mary. Untungnya Noah datang tepat waktu dan ngegepin Brandon yang lagi ngumpet di lemari pakaian. Brandon? What the fuck are you doing? Jelas Noah marah besar dan mau ngaduin masalah ini ke orang tuanya. Wah, auto mampus. Noah nggak tahu apa yang barusan terjadi. Dia sangat panik dan berusaha kabur. Tapi Brandon terus menyerangnya dan apesnya mobil tiba-tiba mati. Sampai akhirnya... Di rumah, Tori dan Kyle sangat panik karena Brandon gak pulang-pulang dari sekolah. Lalu tiba-tiba Brandon pun datang dan membawa kaosnya yang tentunya ada bekas darah Noah. Brandon beralasan tadi dia habis latihan bola dan gak mau bajunya dicuciin sama Tori. Dari perkataan Brandon, Tori dan Kyle tahu kalau dia berbohong dan mereka gak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan saking kepikirannya, Kyle sampai mimpi buruk. Tori? A gift. Setelah mendapatkan kabar kematian Noah, Tori dan Kyle langsung ke rumah sakit nemenin Mary. Dugaan polisi Noah meninggal disebabkan karena mabuk dan akhirnya kecelakaan. Sampai akhirnya mereka tahu jika semalam Brandon sempat mampir ke rumah Mary. Mengetahui hal tersebut, Kyle menduga Brandon lah yang telah mencelakai Noah. Ditambah lagi, Brandon ekspresinya ini lempeng banget ketika diberitahu kematian Noah. Nggak ada sedikit pun rasa empati dalam dirinya.
Your Uncle Noah passed away. He's gone. I feel like you want me to cry or something. Do you want to cry? We know you were there. What else are you lying to us about? Were you in Caitlin's bedroom? He was camping with. And you just... Pas Brandon lagi mandi, diam-diam Kyle nyari bajunya yang terkesan nggak mau dilihat sebelumnya. Ketemulah akhirnya dan memang ada bekas darah di sana. Kok iya pas banget Brandon baru kelar mandi dan Kyle mengalihkan perhatiannya dengan sok-sokan minta maaf atas perlakuannya. Setelah itu Kyle nunjukin kaos tersebut ke Tori. Dia semakin yakin Brandon lah pelaku pembunuhan Noah dan juga hilangnya Erika. Tapi Tori tetap membela anaknya karena nggak mungkin anak 12 tahun bisa membunuh. Apalagi kematiannya dibuat seolah-olah seperti kecelakaan. Dia bukanlah anak kita, dia hanyalah sesuatu yang kita temukan di hutan, kata Kyle. Ngambeklah akhirnya si Tori, suaminya bilang kayak gitu. Di kantor polisi, Diver ngeliatin foto-foto dari TKP kejadian dan menemukan suatu kejanggalan yang sama, yaitu selalu ada simbol aneh di sana yang kalau dilihat-lihat seperti inisial BB, aka Brandon Breyer. Malamnya Kyle ngeliatin barang-barang kenangan Brandon saat masih kecil, lalu dia meminta maaf atas perkataan sebelumnya ke Tori. Kyle berencana mengajak Brandon jalan-jalan berdua agar hubungan mereka bisa membaik. Kyle dan Brandon pun akhirnya mulai jalan-jalan dan quality time bersama di dalam hutan untuk memburu rusa. Tapi ternyata niatan Kyle yang sebenarnya adalah membunuh Brandon di sana. Tapi tidak terluka sedikit pun dong. Apa nggak panik si Kyle? Dia langsung lari secepat mungkin, tapi naas Brandon langsung membunuhnya. Brandon, please, stop. Sementara itu, polisi Diver mendatangi rumah Tori dan menunjukkan simbol aneh sebagai tanda di tiap TKP. Diver mengira jika simbol itu adalah inisial dari Brandon Breyer. Dalam hatinya Tori langsung tahu jika, oh ini emang Brandon yang ngebunuh ini. Karena selama ini dia selalu ngegambar simbol tersebut. Tapi Tori tetap berusaha ngelindungin anaknya dan sok-sokan gak pernah lihat simbol aneh itu. Setelah polisi pergi, Tori langsung ngecek kamar Brandon dan ketemulah buku-buku berisi simbol-simbol tersebut. Juga gambar semua pembunuhan yang telah dilakukan dan tulisan ambil alih dunia. Tori pun langsung menelpon suaminya untuk memperingati bahaya, tapi sayang itu sudah terlambat dan malah Brandon yang mengangkat teleponnya. Where's Dad? He's gone. Ternyata Brandon sudah kembali pulang dan mulai menghancurkan seisi rumah. Tori pun langsung menelpon 911 untuk meminta bantuan. Lalu ketika Diver dan anak buahnya datang, For backup at the Breyer residence. Immediate help. sekarang giliran Tori yang diincar. Tori pun teringat jika Brandon hanya bisa terluka jika terkena sayatan dari pesawat luar angkasanya. Lalu saat Tori akan mengambil potongan besi dari pesawat, ternyata mayat Erika ada di sana dengan kondisi sebagian organnya sudah diambil. Tori pun memanggil-manggil Brandon sampai akhirnya dia mendatangi ibunya. Di sini Tori mendekati Brandon perlahan-lahan sambil terus mengatakan jika dia selalu menyayangi Brandon dan percaya jika masih ada kebaikan di dalam dirinya. Begitu pula dengan Brandon yang juga ingin melakukan kebaikan. Lalu saat Tori memeluknya, dia berniat membunuh Brandon saat itu juga. Tapi yang terjadi, Sorry. Oh, Brandon. dengan emosi yang meluap-luap, Brandon akhirnya menjatuhkan Tori dari langit. Lalu tak lama kemudian terlihat pesawat yang melintas dan Brandon memiliki ide luar biasa busuk untuk menutupi pembunuhannya, yaitu dengan menjatuhkan pesawat berpenumpang 268 orang tersebut agar terkesan orang tuanya tewas karena rumahnya hancur ditabrak oleh pesawat. Setelah itu dunia digegerkan dengan sosok misterius yang mulai menghancurkan dunia dan juga selalu ada simbol aneh di setiap kejadiannya. Abuyar, dasar anak alien. Ya apa, sudah cukup jengkel ya sama Brandon ya. Semua pembunuhannya dimanipulasi biar kayak kecelakaan. Luar biasa psikopatnya. Efek dan animasi film ini cukup memuaskan sih lur. Ditambah dengan sedikit jumpscare yang masih dalam batas wajar. Dari percakapan yang terjadi, sebenarnya Brandon ini ada niatan berbuat baik ya kan. Masalahnya dia udah terlanjur banyak bunuh orang dan cara berbuat baiknya juga salah. Brandon anakku. Ya wes gitu dulu lur. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk durhaka kepada orang tua. Baca yes untuk link subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.